Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua juga karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Pernahkah kita merasa harapan kita sudah hilang? Kita tahu harapan sedang sekarat ketika kita mulai mengucapkan kata tidak pernah. Saya tidak akan pernah menikah. Saya tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan itu. Saya tidak akan pernah punya anak. Jika itu yang kita rasakan hari ini, kita tidak sendirian. Ketika Abraham, salah satu pahlawan iman terbesar dalam Alkitab, merasakan hal seperti itu, dia terus berharap. Roma 4 ayat 18 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa yang kita lakukan ketika harapan mati dan kita siap untuk menyerah? Kita mengandalkan apa yang Allah janjikan. Kemana kita berpaling ketika semua yang ada di dalam diri kita sendiri terasa seperti meragukan Allah? Kita berpaling pada firman Allah. Tidak ada yang lebih dapat diandalkan selain firman Allah. Bahkan ketika Abraham menghadapi ujian terbesarnya, dia mengandalkan janji Allah. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ibrani 11 ayat 17 hingga yang ke-18. Setelah Abraham dan Sarah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang anak, Allah memberi mereka Ishak. Dan kemudian Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Abraham tidak panik. Abraham menunjukkan 3 cara bagaimana Abraham meresponi dalam iman. Alkitab menunjukkan 3 cara Abraham meresponi di dalam iman. Yang pertama, Abraham percaya Allah bisa membangkitkan putranya dari kematian. Ibrani 11 ayat ke-19. Abraham memberitahu hambanya, kami akan kembali, bukan saya akan kembali. Saat dia dan Ishak menuju ke atas bukit untuk melakukan pengorbanan. Kejadian 22 ayatnya yang kelima. Ketiga, ketika Ishak bertanya kepada Abraham, di manakah anak domba yang akan kita kurban? Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan. Kejadian 22 ayatnya yang ke-8. Abraham tahu Allah akan meluputkan putranya atau membangkitkannya. Dia percaya janji Allah. Kita bisa menunjukkan kepada Allah bahwa kita percaya pada janji-janjinya dengan berdoa dalam iman hari ini. Bapa, firman-Mu adalah anugerah dan janji-janji-Mu akan menopangku di sepanjang hidupku. Aku percaya Engkau akan melakukan bagiku semua yang telah Engkau katakan akan Engkau lakukan. Oleh karena itu, aku berterima kasih sebelumnya kepadamu, bahkan ketika aku tidak mengerti caramu bekerja dalam hidupku. Aku sedang bergumul saat ini, tapi aku akan tetap mempercayaimu. Ketika semua harapan tampak hilang, berharaplah pada Allah. Situasi yang kita hadapi mungkin berada di luar kendali kita, tetapi tidak di luar kendali Allah. Yesus berjanji, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.
Taruhlah iman kita kepada Yesus. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayatnya yang kelima. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang Kau boleh berikan. Terima kasih ya Tuhan, ketika harapan kami hilang, kami boleh percaya pada setiap janji-janji-Mu. Jika ada di antara kami yang putus harapan, kehilangan harapan karena satu dan lain hal, kami mau berdoa. Kiranya setiap kami boleh datang dan mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.